The Goblin, rilis tahun 2022. Seorang pria bekas narapidana pembunuhan mencoba menata kembali hidupnya yang berantakan. Dia bekerja sebagai buruh di pencucian mobil. Tapi juniornya dari masa lalu malah menyinggung dan mengganggu putri kecilnya. Takdir tak bisa ditolak, karma tak bisa dilawan. Pria legenda dengan julukan Goblin mulai membunuh dan menghabisi orang-orang yang mencoba mengusik putri kecilnya. Penuh dengan adegan brutal dan bumbu drama yang penuh bawang. Diperankan oleh Jo Dang Hyuk, ingat dengan Jung Tae So, rekan babang kita, Bak Wong Chul di serial Bad Guys. Mungkin ini adalah versi dirinya yang lain. Dingin, brutal, tapi sayang keluarga. Juga ada Lee Wan dan Im Jong Eun. Sebelum mulai, kita putar bumpernya. Seorang pria membasuh pisau belatinya. Tempat itu adalah arena pertarungan. Mayat-mayat tak bernyawa berserakan di ruangan itu. Pria yang ditugaskan untuk membunuh kelompok gangster ini masih hidup. Dan orang yang baru datang inilah yang menyelamatkannya. Inilah The Goblin. Para petugas kepolisian heboh dan membahasnya. Semua anggota kelompok geng Yonhap meninggal. Pelakunya mungkin 2 orang, karena ada jejak di sana. Kapten polisi ini bernama Yun Chol-yong. Dia melaporkan temuannya. Dia yakin seseorang yang dijuluki Goblin yang melakukan semua itu. Tapi Inspektur Oh tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin satu orang melakukan ini semua? Tapi para petugas sangat-sangat yakin. Pria itu datang dari geng Baekdong. Belum pernah ada orang yang melihat wajah aslinya. Banyak geng di wilayah ini yang sudah dihabisi oleh Goblin. Sampai saat ini mereka belum bisa mengidentifikasi siapa Goblin. Tapi Kapten Chol-yong sudah menempatkan informan di dalam geng Baekdong. Dia akan segera mendapatkan informasi. Pria ini adalah Jang Do-hyun. Dialah sebenarnya orang yang dijuluki Goblin. Dan orang yang diselamatkannya tadi bernama Yong-min. Yong-min memang memiliki hubungan yang cukup akrab dengan Do-hyun. Dan dia tak menyangka telah diselamatkan oleh seniornya. Tangan kanan bos Baekdong, Kim Kang. Bayi kecil Yong-min yang bernama Eun-jo sedang sakit parah dan butuh operasi cepatnya. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebagai anggota biasa geng Baekdong, bagaimana dia bisa mendapatkan uang? Ternyata orang ini adalah informan dari Kapten Chol-yong. Dia sudah ketahuan dan disiksa secara parah. Sementara orang ini adalah wakil ketua geng Baekdong, Ki-sop. Dia telah mengetahui orang ini adalah informan kepolisian. Dia sudah punya catatan panggilan teleponnya. Orang yang bernama Ki-jun sudah tak bisa berkelit lagi. Nomor itu dicoba ditelepon. Dan itu adalah nomor pribadi Kapten Chol-yong. Yong-min disuruh Ki-sop untuk membunuh orang ini, tapi dia ragu-ragu. Ki-jun adalah salah satu teman akrabnya di geng Baekdong. Yong-min tak tega untuk membunuhnya. Akhirnya Do-hyun lah yang menghabisi orang ini. Ki-sop tak berani marah. Orang ini adalah Goblin, pelindung geng Baekdong. Karena tak mendapat kabar dari Ki-jun, Kapten Chol-yong mengunjungi rumahnya. Tapi dia tak menemukan apa-apa di sana. Dia menemukan catatan aneh di kalender milik orang ini. Kalender pabrik furnitur yang bernama Sangmi. Hari operasi anaknya semakin dekat. Yong-min belum mendapatkan uang juga. Dia menemui wakil ketua geng, Ki-sop, dan meminta pekerjaan. Dia akan melakukan apa saja, asal dia memberikan 10 juta won kepadanya. Ki-sop memang sudah berniat memberontak dan mengambil alih geng Baekdong. Dia akan mengorbankan orang ini. Tidak ada ruginya. Targetnya adalah Kim Kang, bos yang mengendalikan geng Baekdong dari balik layar. Yong-min tak punya pilihan. Dia akan melakukannya. Sementara itu, Do-hyun pulang ke rumahnya. Pria ini sudah memiliki istri dan anak, tapi hubungannya dengan istrinya Ji-yong tak terlalu baik. Dia sudah berjanji akan keluar dari dunia gangster sebelum menikah. Tapi sampai anaknya 2 tahun, dia tak meninggalkan dunia gelap itu. Ji-yong memarahinya. Apa dia tak merasa malu? Dia tak ingin anaknya memiliki ayah seorang kriminal. Sementara Yong-min sampai di tempat bos Baekdong. Orang ini tak menyangka Ki-sop berani mengirim anak buahnya untuk membunuhnya. Dan pertarungan berat sebelah itu terjadi.
Yong Min memang cukup ahli bela diri, tapi tetap saja dia dihajar habis-habisan oleh bos Kim Kang. Dan akhirnya Yong Min mendapat kesempatan dan berhasil membalas, lalu menghabisi orang ini. Dia tak menyangka bisa menyelesaikan tugas berat ini. Sementara Kapten Cholyon menuju pabrik furniture Sangmi. Kisop sedang menghitung uang. Yong Min datang melapor dia telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Tapi orang ini cuma memberikan beberapa ratus ribu won. Itu membuat Yong Min protes. Kisop menghajarnya. Tentu saja Yong Min tak terima. Nyawa anaknya sedang dipertaruhkan. Dia menghajar Kisop dan menusuknya. Yong Min pun membawa tas yang berisi penuh uang itu, lalu melarikan diri. Do Hyun datang ke markas geng dan melihat Kisop yang terluka parah. Dia hanya perwakilan bosnya di sini. Dia tak peduli apa yang terjadi. Sebelum meninggal, Kisop mengucapkan bahwa Yong Min lah yang menyerangnya, dan orang ini meninggal. Dan sangat kebetulan, Kapten Cholyon datang. Ternyata pabrik furniture Sangmi adalah tempat persembunyian geng Baekdong. Dia melihat seorang pria di sana, lalu menyuruhnya menyerah, apalagi ada orang yang tewas di kursi. Do Hyun ingin melawan dan melarikan diri dari sana, tapi dia teringat kata-kata istrinya. Dia tak pantas menjadi ayah. Mungkin inilah kesempatan baginya untuk menebus dosa masa lalunya dan membiarkan dirinya tertangkap. Do Hyun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dia mendapat surat dari istrinya. Istrinya akan pindah ke luar negeri. Dia ingin berpisah dengannya dan membesarkan putrinya Yena sendirian. Anak itu tak boleh tahu ayahnya pembunuh. Dia akan memberitahu Yena dia telah mati, jangan mencarinya lagi. Sementara itu, Yong Min berusaha mengunjungi Do Hyun di penjara. Dia tahu Do Hyun menjadi tersangka gara-gara dirinya. Dia ingin meminta maaf dan akan mengabulkan permintaan Do Hyun ketika keluar. Tapi Do Hyun tak pernah mau menemuinya. Do Hyun hanya ingin memutuskan hubungan dengan dunia gangster. Dengan uang itu, Yong Min memilih mengaku sebagai goblin dan mengumpulkan kembali sisa-sisa geng Baekdong yang bubar. Gara-gara kedua pimpinannya menegar. Pria ini awalnya hanya ingin bertahan hidup, tapi dia menjadi licik dan ingin berkuasa. Memulai rencananya menghabisi semua geng wilayah Namsan. Apalagi dia berhasil meyakinkan Gildu, salah satu petarung hebat geng Baekdong, untuk menjadi anak buahnya. Hanya dia dan Gildu yang tahu identitas asli goblin. Mulai sekarang dia adalah goblin yang ditakuti gangster di seluruh kota Namsan. Kapten Cholyon sekarang sudah dipromosikan. Dia cukup kesal dengan sepak terjang geng yang menyebut dirinya Yongdong ini. 10 tahun berlalu, Do Hyun dibebaskan dari penjara. Kadang takdir tidak ada yang bisa mengatur. Semuanya terjadi secara acak. Sekelompok siswi SD mengancam salah satu temannya karena mengadukan mereka mencontek di kelas. Gadis ini adalah Enjo, putri dari Yong Min. Gadis yang dibuli bernama Yuri. Lalu tiba-tiba datang gadis yang membela temannya. Ini adalah Yena, putri dari Do Hyun. Dia memarahi ketiga orang ini dan berniat melawannya. Untungnya Bu Guru datang dan memisahkan mereka. Enjo pun jadi dendam kepada Yena. Yong Min pun menjadi sukses dan kaya raya setelah menjadi bos gangster. Tapi dia tak pernah menikah lagi dan membesarkan putri semata wayangnya sendiri. Karena dia sibuk, Yenjo pun benci kepadanya. Sementara untuk menyambung hidup, Do Hyun bekerja secara normal di tempat pencucian mobil steam. Bos tempat ini Bong Nam, dikenalnya dulu waktu di penjara. Tapi Do Hyun tak pernah bisa melepaskan diri dari masa lalunya. Dia menyimpan foto gadis kecilnya Yena dan selalu berdoa setiap hari semoga dia bisa bertemu dengan anaknya lagi. Do Hyun mencoba menemui Kapten Cholyon. Kapten ini masih mengingatnya. Do Hyun meminta bantuan agar Kapten Cholyon bisa menemukan keluarganya, mantan istri dan anaknya. Kapten Cholyon mau membantunya, tapi dia harus memberi informasi. Foto itu adalah Yong Min. Do Hyun mengenalnya. Ternyata Kapten Cholyon waktu menangkapnya 10 tahun yang lalu mengira dia goblin. Ternyata dia salah. Orang inilah yang mengaku dia goblin. Dia mendirikan perusahaan normal, tapi polisi tahu mereka adalah gangster. Kapten Cholyon sulit menemukan bukti kejahatan orang ini. Dia meminta Do Hyun memberikan info. Do Hyun menolak. Dia sudah memutuskan hubungan dengan dunia gangster. Dia tak bisa membantu.
Hari itu, bos pencucian mobil mengajak semua karyawannya makan dan minum soju di restoran. Tapi sialnya orang ini mabuk. Dia menceritakan bagaimana jagonya dia di penjara dulu. 이 새끼가 순식간에 빠바박! Dia seakan merasa melihat Do Hyun tertawa. 너도 내가 우습지? Dalam mabuknya, orang ini memukuli Do Hyun yang tidak melawan. Do Hyun keluar dari kantor polisi. Keributan itu membuat mereka diinterogasi. Bos Bong meminta maaf. Dia sangat kacau kalau mabuk. Dia kehilangan kendali. Do Hyun yang babak belur pun memaafkannya. Kapten Cholyon menemui Do Hyun di apartemennya. Dia sengaja mendekati bekas kriminal ini, berharap mendapatkan info tentang Goblin, tapi Do Hyun tak menanggapinya. Kapten ini menepati janjinya. Dia memberikan info di mana mantan istri dan anaknya berada. Lokasinya tak jauh dari tempatnya bekerja. Rupanya istrinya membuka salon. Dan Do Hyun melihat-lihat dari kejauhan. Dia dipergoki Yena, anaknya sendiri, dan bertanya kenapa Ajusi mengamati salon ibunya. Do Hyun tak bisa menjawab dan langsung pergi. Dari kejauhan dia akhirnya bisa melihat Yena dan mantan istrinya Ji Yong. Pria ini ingin memeluk anaknya, tapi dia tak bisa. Dia tetap di sana sambil mengamati salon kepunyaan istrinya. Itu sangat mengobati kerinduan di hati Do Hyun. Bisa melihat anaknya lagi. Seorang pria mabuk tak sengaja menabrak Yena yang berada di luar. Bukannya meminta maaf, orang ini malah membentak Yena dan ingin memukulnya. Do Hyun tiba-tiba datang dan ingin menghajar orang ini. Ji Yong mantan istrinya tiba-tiba berteriak, menyuruhnya berhenti. Ji Yong kebingungan bagaimana dia akan mengenalkan Do Hyun. Ji Yong mengaku ke anaknya ini kenalannya. Do Hyun hendak pergi, tiba-tiba Yuna menahannya dan mengucapkan terima kasih. 아저씨 고마워요. Yena malah mengajak Do Hyun ke restoran dekat sana, berterima kasih kepada paman ini. Mereka pun makan malam di sana. Yena dengan polos bertanya, apakah Do Hyun suka ibunya? Dia dan ibunya kelihatan serasi dan mengajak Do Hyun selfie, lalu memberikan nomornya kepada paman ganteng ini. Jika dia ingin bicara dengan ibunya, bisa menelponnya saja. Do Hyun tersenyum. Ingat peristiwa di restoran tadi. Tiba-tiba telepon masuk. Ternyata Ji Yong mantan istrinya mengajaknya bertemu. Wanita ini menceritakan, setelah dia masuk penjara, dia mencoba pindah ke luar negeri, mencoba kehidupan baru, dan menikah di sana. Tapi Yena tak cocok tinggal di sana. Setelah bercerai, dia kembali ke Korea ingin mencoba hidup baru. Ji Yong memohon kepada Do Hyun, jika dia memang peduli dengannya, jangan dekati Yena lagi. Mereka baru saja memulai hidupnya kembali. Besoknya Do Hyun datang ke sekolah Yena. Dia ingin memberikan hadiah jam tangan untuk anaknya. Tapi dia teringat kata-kata mantan istrinya, jangan dekati Yena, jika dia benar-benar sayang padanya. Do Hyun memutuskan untuk pergi dari sana. Tak sengaja sebuah mobil menabraknya. Yena yang mengenali Do Hyun segera berlari menolongnya. Ternyata itu mobil pribadi yang menjemput Eunjo, putri dari Yongmin. Kedua gadis yang memang tak akur ini kembali bertengkar. Do Hyun mengatakan dia tak apa-apa. Malah Yena ikut mengantarkannya ke klinik untuk mengobati lukanya. Si supir pribadi yang menabraknya tadi memberikan kartu nama, lalu meminta kartu nama Do Hyun untuk jaga-jaga. Saat itulah Yongmin datang. Dia mencemaskan keadaan anaknya Yeonjo dan memaki-maki supirnya. Dia meminta kartu nama orang yang ditabraknya tadi. Saat membacanya dia kaget. Jang Do Hyun, sang goblin legenda. Apakah ini goblin atau orang yang punya nama sama? Sembari pulang, Yena menceritakan keadaan ibunya yang suka menangis di malam hari kepada Do Hyun. Alangkah senangnya jika paman Do Hyun benar-benar mau dengan ibunya, karena dia yakin Do Hyun pasti orang baik. Do Hyun pun memberikan jam tangan cantik hadiah untuk Yena. Itu membuat gadis kecil ini senang sekali. Karena sangat kangen anaknya, Do Hyun meminta izin. Bolehkah dia memeluk Yena? Sementara Yongmin masih kepikiran, bagaimana jika ini adalah Do Hyun yang dia kenal. Goblin legendaris, apalagi dia mengaku-ngaku sebagai goblin untuk menakut-nakuti para gangster. Dia teringat belati yang sangat cepat itu. Pria ini ketakutan. Ji Yong melihat putrinya memakai jam tangan baru. Wanita ini mulai marah. Dari mana dia mendapatkannya? Itu pasti hadiah dari ayahnya Do Hyun. Dan membuat wanita ini emosi. Menyuruh Yena membuangnya. Tapi gadis kecil ini melawan. Ibunya terlalu egois. Selalu tentang dirinya saja. Gadis ini curhat. Dia selalu ketakutan dengan semua teman pria ibunya. Baru kali ini dia merasa nyaman dengan paman Do Hyun. Ibunya jahat. Tak pernah memikirkan perasaannya. Gadis kecil ini marah.
Yongmin yang cemas memerintahkan Gildu untuk memeriksa dan mengawasi siapa Jang Do-hyun ini sebenarnya. Gildu sudah memastikan orang ini adalah goblin. Mereka agak cemas. Bagaimana jika Do-hyun membalas? Dia dipenjara gara-gara menjadi kambing hitam pembunuhan yang dilakukan Yongmin. Yongmin agak ragu untuk menyerang orang sekaliber Do-hyun. Jam kerja sudah usai. Do-hyun sibuk membereskan peralatannya. Dia tak menyangka mantan istrinya Ji-yong datang ke tempat kerjanya. Ji-yong memotong rambut Do-hyun seperti tampilan namanya. Dia akan membiarkan Yena mengenal dan dekat dengannya. Tapi berjanjilah satu hal kepadanya. Jangan kecewakan Yena. Dan jangan pernah kembali lagi ke dunia gelap gangster. Tapi kehidupan selalu berjalan dengan hal yang tak terduga. Kita ingin putih, tapi kegelapan yang datang. 3 orang turun dari mobil. 3 gangster andalan Yongmin. 3 orang gila yang akan melakukan apa saja pekerjaan kotor Yongmin. Gam bersaudara. Mereka langsung menghajar pekerja yang sedang mencuci mobil. Si bos Bong Nam datang, tapi dia diancam. Gam In berteriak memanggil Do-hyun. Kebetulan Do-hyun keluar. Dia mencocokkan wajahnya. Orang ini dengan sok bermain kartu dan menyuruhnya memilih. Inilah jumlah pukulan yang akan diterima Do-hyun dan menghajarnya. Karena ingat dengan pesan mantan istrinya, Do-hyun tidak mau melawan. Orang-orang ini mengatakan jika dia mengganggu CEO Yongmin, mereka akan kembali. Lalu menghajar Do-hyun dengan brutal. Gam In melapor kepada bosnya, tapi pukulanlah yang dia dapatkan. Dia hanya disuruh mengawasi, tapi dia malah menghajarnya. Orang ini malah berniat ingin membunuh Do-hyun. Gildu mengingatkannya, orang itu bukan orang biasa. Tapi Gam In tak percaya. Gam bersaudara masih mengawasi Do-hyun yang terbaring di rumah sakit. Yongmin yang berbincang dengan Gildu heran, kenapa seorang goblin tidak melawan. Yongmin orang yang lupa balas budi. Dulu nyawanya diselamatkan Do-hyun. Sekarang malah ingin membunuhnya. Dia menyuruh Gildu agar terus mengawasi Do-hyun. Do-hyun tetap bekerja seperti biasa. Dia tak peduli dengan para gangster yang menghajarnya. Gildu dan Yongmin agak heran. Kenapa orang ini diam saja? Tapi Malang tak bisa ditolak. Enjo yang sedang membuli gadis kecil bernama Yuri, didatangi Yena yang marah karena temannya ditindas. 다음에 또 이런 일 있으면 알아서 해. Enjo tentu tak terima. Dia mendorong Yena dengan keras. Tapi ada paku yang menancap di pipa. Kecelakaan itu terjadi juga. Malang tak bisa ditolak. Yena terkapar penuh darah. Enjo yang ketakutan menelpon ayahnya. Dan Ji-yong menelpon Do-hyun. Di rumah sakit, ibu muda ini sudah berlinang air mata. Do-hyun datang. Ji-yong menceritakan apa yang terjadi. Do-hyun menenangkan mantan istrinya. Dokter yang menangani operasi keluar. Dan berkata, Yena akan baik-baik saja. Tapi dia harus melewati masa pemulihan yang panjang, mungkin sekitar 1 tahun. Dia akan pulih kembali, karena Yena masih kecil. Kesempatannya untuk sembuh total sangat besar. Sementara Yeonjo segera didatangi ayahnya. Gurunya mengatakan Yeonjo dalam masalah besar. Seorang anak terluka parah gara-gara dia. Tapi dasar emang gangster, Yongmin malah mengancam ibu guru ini agar tak membocorkan informasi tentang Yeonjo. 다 똑같은 거 아니겠습니까? Saat melapor ke kantor polisi, petugas ini malah menganjurkan agar Do-hyun berdamai saja dengan orang tua gadis itu. Pengacara yang diutus Yongmin datang, ingin menyerahkan uang damai. Do-hyun hampir tak bisa menahan emosinya, pergi dari sana. Yuri, teman akrab Yena, datang ke rumah sakit menjenguknya. Gadis cilik ini menceritakan, kelasnya bahkan tidak membicarakan Yena yang terluka. Seakan-akan kejadian ini tak pernah terjadi. Dia melihat sendiri gadis yang bernama Yeonjo mendorong Yena. Do-hyun mencoba bicara dengan ibu guru di sekolahnya tentang kasus anaknya. Tapi wanita ini pucat ketakutan dan beralasan sekolah tidak bisa memberi informasi kecuali ada surat dari polisi. Do-hyun makin heran apa yang sebenarnya terjadi. Dia menunggu di depan sekolah, ingin bertemu dengan Yeonjo. Do-hyun mengenalkan dirinya, membuat gadis cilik ini pucat. Lalu bertanya apa yang terjadi, tapi Yeonjo ketakutan. Dan tiba-tiba, salah satu Gam bersaudara menyerangnya. Do-hyun pun berusaha mengejar. Barulah di sana Do-hyun sadar, Enjo ini adalah anak Yongmin, junior yang dia besarkan dulu di geng Baekdong.
Apalagi Gam bersaudara memanasi Yongmin bahwa Do-hyun berusaha mendekati dan memaksa anaknya Yeonjo mengaku. Itu membuat Yongmin marah dan kehilangan akal sehatnya. Dia sekarang malah berniat menghabisi Do-hyun dan keluarga kecilnya. Benar-benar nggak tahu diuntung nih orang. Dia memerintahkan Gildu mengumpulkan pasukan. Mereka akan memburu Goblin. Gam bersaudara datang ke rumah sakit, sementara pasukan Gildu datang ke apartemen Do-hyun. Gam bersaudara membuat Ji-yong pingsan. Mereka akan menculik Yena. Walaupun harimau itu menyamar jadi kucing sekarang, tapi dia tak pernah kehilangan instingnya. Do-hyun merasakan banyak orang di depan kamarnya. Dia keluar dan melihat Gildu. Orang ini dulu bawahannya, lalu memberikan telepon. Itu video call Gam bersaudara yang sedang berada di kamar anaknya. Yena terbaring, Ji-yong pingsan. Gam In tertawa, Do-hyun berurusan dengan orang yang salah. Tapi itu tak benar. Kelompok gangster Yongmin lah yang berurusan dengan orang yang salah. Itu membuat Do-hyun emosi. Pria ini memang berusaha jadi orang baik, bahkan terlalu baik. Tapi jika dia dan keluarganya diganggu, semua sifat brutal dan kejamnya kembali. Para gangster ini mengantar nyawanya sendiri. Kita akan melihat Goblin kembali hari ini. Cepat, kejam, dan mematikan. Si goblok Yongmin harusnya sadar, dia melawan orang yang salah. Dia mendapat laporan semua anak buahnya tewas. Dia memerintahkan Yena dipindahkan ke pabrik furnitur Sangmi markasnya. Do-hyun datang ke rumah sakit, menyadarkan Ji-yong. Perempuan ini menangis histeris, tahu anaknya hilang. Do-hyun berjanji, dengan nyawanya dia akan membawa Yena kembali. Do-hyun menelpon Kapten Cholyon dan melaporkan Yongmin telah menculik anaknya dari rumah sakit. Dia berkata, dia selalu ingin berubah jadi lebih baik, tapi orang-orang tak membiarkannya. Enjo akan diamankan keluar kota ke tempat bibinya. Saat itulah Do-hyun datang dan menghajar kedua pengawal ini. Gadis kecil ini ketakutan. Yongmin gelisah di kantornya, menunggu kabar dari putrinya. Telepon masuk, menyangka putrinya sudah sampai di rumah bibinya. Tapi itu suara Do-hyun. Dia harap Yongmin belum melakukan sesuatu kepada anaknya. Yongmin emosi dan mengancam balik. 아니지 않을 겁니다. Pria ini bergumam. 도깨비가 뭔지 보여줄게. Menyiapkan pakaian dan pisau belati kesayangannya. Goblin telah kembali. Do-hyun menunggu di rumah Yongmin. Gildu dan seluruh pasukan Yongmin datang. Apakah ini cukup untuk melawan pria ini? Ternyata tidak. Gildu sekarang maju. Harusnya pria ini sadar. Dia mencoba melawan seniornya. Dia hanya mengantar nyawa. Dalam sekaratnya, Gildu meminta maaf kepada seniornya. Anaknya berada di pabrik furnitur Sangmi. Kapten Cholyon dan petugas sampai di TKP perkelahian di apartemen Do-hyun. Dia mencoba menelpon Do-hyun. Pria ini sudah terluka gara-gara perkelahian tadi. Dia tak mau menjawab telepon dari Kapten Cholyon. Kapten ini mencoba mencari petunjuk. Kira-kira kemana Do-hyun pergi. Dia menemukan foto bayi anaknya. Dan foto Do-hyun sedang bersama Yongmin. Do-hyun sampai di pabrik furnitur. Bertemu dengan Yongmin. Pria ini masih sok keras dan merasa dirinya benar. Dia tak mengingat persaudaraannya selama ini dengan Do-hyun. Pria ini dibutakan dengan kekuasaannya. 3 bersaudara Gam datang dan masih sok keras. Ketiga pria brengsek ini langsung dihajar. Saat pertarungan, Yongmin berusaha mencari di mobil, tapi anaknya Enjo tidak ada.
Ternyata Do-hyun menetapkan Yeonjo ke bos tempat pencucian mobil. Jika dia menelpon, barulah bos Bong-nam antarkan anak ini ke tempat yang dia mau. Kembali ke pertarungan. Do-hyun mengeluarkan belati kesayangannya. Belati yang membuatnya sangat terkenal di dunia bawah tanah. Karena sudah terluka sebelumnya, membuat Do-hyun kesulitan. Tapi orang ini tetap saja mematikan. 3 gam bersaudara tewas. Yongmin langsung menyerang Do-hyun yang kepayahan dan berteriak di mana anaknya. Do-hyun menolak, Yena dahulu. Yongmin ini bukanlah lawannya. Jika pria ini tak menyimpan anaknya, mungkin Yongmin sudah dia bunuh. Kedua orang ini kembali bertarung. Do-hyun sempat memohon di mana anaknya, tapi Yongmin menolak. Tusukan ini membuat hati Mimin puas. Orang tak tahu terima kasih seperti Yongmin pantas mendapatkan ini. Sekali lagi Do-hyun menahan membunuh orang ini dan menghajarnya. Kedua orang ini sama-sama kepayahan. Yongmin terluka parah dan Do-hyun juga terluka. Yongmin akhirnya tahu ini bukanlah pertarungan yang harus dia lakukan. Harusnya dia menyambutnya ketika keluar penjara. Harusnya dia membagi semua yang dia dapatkan dengan Do-hyun. Dia meminta maaf telah membuatnya kecewa. Dia memohon agar anaknya dikembalikan. Memohon kembali sambil menangis. Dan Enjo dikembalikan diantar oleh bos Bong-nam. Yongmin menangis memeluk anaknya dan menunjukkan di mana Yena berada. Yena baik-baik saja. Yongmin tidak melakukan hal yang jelek kepada anaknya. Do-hyun menatap anaknya, meminta maaf tidak bisa menjadi ayah yang baik. Dan para petugas kepolisian datang. Yena segera diselamatkan dan dibawa ke ambulan. Do-hyun memberi isyarat agar Ji-yong segera pergi dari sana. Yongmin kali ini ditangkap. Dia tak bisa lolos lagi, sementara Do-hyun pingsan karena lukanya. Persahabatan itu harusnya saling percaya dan menjaga. Tapi waktu dan uang memisahkan kedua orang ini. Dan film pun berakhir. Ingat teman-teman, uang dan kekuasaan bisa membuat manusia berubah dan melupakan budi baik dan masa lalu. Jadi tetaplah rendah hati dan hargai semua orang yang berjasa dalam hidupmu. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga sehat, semoga bahagia. Bye.